Tips dan saran untuk adik-adik kakak semua ini yang mencari jodoh atau sedang proses untuk pulih dari masa lalu, anjay. Apa yang perlu kita genggam dan apa yang perlu kita lepaskan? Namo dom-dom. Namo dom-dom Sinta. Gak mau dia ini gak? Oh, belum lagi dipersiapkan. Oh ya dia lagi dicatat dia, tunggu. Poin 1, Dia poin buka. Soundcheck nih, Kak. Lagi buka buku ND. Tunggu dulu. Ini kayak mana makainya? Dijepit aja. Jadi dari tadi dia nggak jawab bukan gara-gara mikirin jawaban. Kedengarannya di mana? Halo? Mohon maaf ya, itu bukan kayak mikrofon yang ada feedbacknya, Apa tadi? Ini pertanyaannya apa? Ini capek loh. Capek loh. Udah habis tenaga Bika Ambon sih. Ini yang dialami kalau CDG. Dan trik untuk adik-adik ini. Adik-adik. Yang Berarti lagi mau mencari pasangan. itu Apa udah yang tua. perlu Sebenarnya nggak ada tips dari saya karena saya juga gagal terus. Mungkin ke Vin kali ya. Kalau dari Bang Vin sendiri, menurut pengalaman romance-nya Bang Vin nih, apa yang perlu diperhatikan, digenggam atau mungkin dilepaskan? Jadi gini ya, kalau menurut saya dekati orang tuanya. Setelah mendapatkan hati orang tuanya, semua kelepek-kelepek dikasih Tuhan. Yes. Percayalah. Batin orang tua itu sangat erat ngelihat orang cowok itu baik atau tidaknya. Jadi ketika kita saliman aja cuman nyalin ke rumahnya dia tahu orang tua itu kalau kita baik atau tidak. Setelah itu nanti orang tuanya atau ibunya itu akan menyuruh, nak udah sama itu aja nak, baik kok orangnya, suruh main kesini lagi. Kalau anaknya kayak Sinta gimana? Sekeras-kerasnya anak perempuan itu pasti akan meleleh kok dengerin ibunya. Kalau misalkan cewek itu cowok itu tuh sama-sama perantau nih, Bang Vin, kan nggak mungkin lah ke rumahnya dulu kan ketemu orang tuanya kan. Jumpa pertama aja ke gereja. Template itu kayaknya ya. Itu korban-korban Tindermu kau ajak ke gereja semua ya? Banyak kali ya cewek kau ya, Bang, ya? Gimana menurut Kak Elis? Ya ini. Kenapa aku kan belum pernah pacaran. Ya nggak apa-apa, kita kan ini sok-tahuan aja. Iya. Disclaimer ya, ini dari pengalamanku sebagai prudensial ya. Iya, Always listening, always prudensial. understanding. Karena aku nggak tahu kenapa pasti kalau biasanya orang yang ada berhubungan dia selalu bertanya sama satu temannya yang nggak pernah berhubungan. Pertama dari hatinya dulu, cek dulu hatinya masing-masing. Motivasi mau mendekati orang itu buat apa? Memang mau dijadikan pasangan hidup atau cuma buat main-main? Kalau memang dalam mindsetnya, aku melihat Tuhan dari dia. Aku melihat masa depanku, anak-anakku nanti bersama dia kayak gitu. Kalau udah memang motivasinya kayak gitu, ya mungkin step pertama adalah berkenalan. Tapi berkenalannya itu bukan yang kayak hai dek, bukan yang kayak gitu. Iya. Aku nggak tahu kalau POV ke cowok gimana ya. Kalau cewek yang mau mengejar cowok gimana. Tapi kalau mungkin cowok yang mau mengejar cewek itu yang pertama itu dia mencari kenyamanan. Apalagi sekarang in this economy, in this century, cewek itu udah banyak banget yang independen, dimana mereka itu kadang tuh bukan karena mereka mau bisa sendiri, tapi mereka itu sudah punya sensor harus bisa survive sendiri karena mereka udah capek berharap sama orang lain gitu. Jadi daripada nanti harapannya itu digagalkan, ya mending bergantung sama diri sendiri. Iya. Itu nggak salah gitu, itu baik sebenarnya gitu kan. Tapi yang pertama yaitu nyaman, membuat ada rasanya cewek ini bisa percaya sama dia. Cuman dari kayak ngobrol-ngobrol aja, sama-sama suka hal yang disukai kayak gitu. Terus kayak setiap cewek ini ngomong sesuatu, cowok itu pun excited untuk bisa bercakap-cakap dengan dia kayak gitu. Nggak cuman yang kayak, oh kamu suka film atau lagu atau apa gitu-gitu kan. Oh kamu suka sama band ini ya kayak gitu. Mungkin ceweknya pertama dia belum percaya kan, mungkin bilang iya suka kayak gitu. Udah pernah dengar albumnya yang ini nggak sih? Terus lihat track yang kayak gininya. Sumpah aku waktu dengerin itu tuh pas lagi kayak skripsi, terus kayak tiba-tiba skripsi aku tuh bener-bener langsung to the point banget, langsung dapat itunya. Cewek tuh pasti akan lebih kulik. Hah, demi apa? Pernah kayak gitu? Nah cewek tuh pasti gitu. Aku setuju. Gitu. Dia nggak mungkin kayak, gua nggak nanya kok. Karena aku relate. Ini sumpah nih Alkitab cewek dia. Tidak, kameranya ke mukanya Teh Sinta, dia lagi merenungkan sesuatu dengan kata-kata itu. Aku lagi malas mendengar omongan kalian. Apa ini omongan palsu? Tapi menarik banget ya jawabannya. Saya ngomong ini. Iya, cewek tuh pasti akan kayak gitu kan.
apalagi nah dari yang kayak gitu ngomongnya nyaman akan ada muncul rasa persahabatan. Tapi ini bukan di friend zone kan ya guys ya, tapi dia tuh sudah punya rasa percaya. Intinya kalau dia kenapa-napa, aku percaya cowok ini aku berikan kepercayaan itu kepada dia kalau aku kesusahan. Nah ketika ada itu berarti kan dia sudah bisa bersandar sama laki-laki itu, dia sudah bisa bersandar sama orang yang dia kenal ini. Nah mulai dari situ mulailah mencoba membuka komunikasinya yang tidak dalam kategori persahabatan, tapi mungkin perjodohan. Misalnya gini, jadi nggak kita nongkrong jam 7 misalnya kayak gitu. Si ini udah datang di sini dalam persirkelan teman-teman ya misalnya gitu. Kayaknya nggak jadi deh. Soalnya aku tadi kerja banyak banget gini. Itu bos kamu yang toksik itu nggak sih yang ngasih kerjaan kayak gitu? Nah gitu. Kayak sana masuk di situ sebagai jadi kayak Suportif ya. Iya suportif. Sorry, aku nggak mau mencampuri urusan kamu. Tapi aku tuh udah sering lihat kamu tuh capek. Kamu tuh harus jaga kesehatan gini-gini. Ada validation. Ada gitu validasi. ya. Kayak Katanya gitu. nggak mau denger, Desinta kok ikut-ikutan sih. Kamu tuh kayak gini gitu. Kamu tuh punya misalnya kayak kamu tuh punya asam lambung kayak gini net. Nah, mulai kayak gitu. Makan Kayak biar nggak mati gitu ingat ya. ya pokoknya tetap berat sendiri-sendiri. Nah, itu yang pertama. Terus tiba-tiba mulai kayak gimana udah makan belum? Udah kemarin bilang nggak karena kerjaan banyak nggak makan kan, ingat asam lambung kamu loh gini-gini. Iya, nanti Ketika mulai kayak gitu, cewek mulai bertanya, dia dulu nggak kayak gini loh komunikasi ke aku. Why dia ngomong kayak gini? Sudah kayak gitu, mulailah Kode itu, Kak, ya? membuka percakapan. Jujur, Oh, kita belajar di sini juga sih, Bang. nggak Cocok. gini. Jujur, aku sebenarnya melihat ada masa depan di antara kita berdua. Siap. Itu di aku kayak gitu. Tapi kalau kamu nggak ngerasa kayak gitu, it's okay gitu. Karena kenapa? Ketika kalian berani untuk melakukan sesuatu, harus berani juga dong terima resiko. Ya enggak? Sama kayak kalian bisa berinvestasi untuk saham. Iya kan? Kalian beli sesuatu harus bisa terima resiko dong kalau tiba-tiba nilai sahamnya jelek kayak gitu. Nah, gitu. Apalagi ini kalian berinvestasinya bukan dalam materi, tapi in real life, dalam kehidupan, dalam masa depan kalian, anak-anak kalian ke depannya gitu. Setelah ngomong kayak gitu, barulah kalau cewek itu sudah nyaman, cewek itu sudah tervalidasi, cewek ini sudah bisa mengandalkan laki-laki ini, maka dia pun akan melihat, oh ternyata selama ini si abang ini ternyata suka ya sama aku. Jujur aku juga nyaman sama kamu, boleh kita coba gitu biasanya. Wow, amazing. Sangat berguna dari kayak di sini luar biasa. Jadi menyimpulkan Yang belum apa? ditanya nggak boleh. Stop. Belum. Kita ikuti moderator dong. Tunjuk tangan dulu, tunjuk tangan dulu. Ya, Menyimpulkan boleh. apa yang dibilang Kak Elis. Jadi Siap. aku membuat sesuatu di otakku sendiri. Apa itu? Jadi kalau nyari pasangan hidup tuh cari yang nyam-nyam. Apa itu nyam-nyam? Apa? Nyaman dan nyambung. Kalau tadi Ella sanggahnya apa tadi? Tunjuk tangan. Dia nggak menyangka. Aku nggak menyangka, aku setuju kok. Udah, lanjut. Sekarang aku punya pertanyaan. Nah, aku udah mulai lagi tinggi-tingginya ini aku nih. Tumben ya. Iya, udah di tipsi aku tiba-tiba. Habis ngisep ya. Iya. Jadi gimana caranya membedakan? Oh iya lagi bener, cara membedakan Tuh. cowok yang benar-benar cuman main-main sama cowok yang benar-benar serius mendekati. Kan case-nya tuh biasanya mereka caranya kan sama-sama pelan-pelan. Gimana sih? Pelan-pelan. Biasanya tuh modusnya sama. Iya, modusnya Nah, sama. gimana caranya Gimana caranya bisa mengetahui membedakan? ini tuh sebenarnya main-main nih sama aku, kayak cuman iseng atau mungkin sekedar friendly gitu. Atau dia sebenarnya main cantik. Sebenarnya tapi dia serius, tapi main cantik aja gitu. Nah, Ayo, cowok-cowok jawab dengan jujur ya. Oke, kayak ini kan nggak kalian mau minta pendapat dari siapa? Cewek apa cowok dulu? Cowok lah, kan nanya Oh, cowok. tapi kita lempar ke cewek dulu karena di sini ada kita undang Ketua Ikatan Wanita Tangguh Bersatu. Hari ini bintang tamu Hari ini super banget ya. Bang. Kak Bida Bukan dari wanita tangguh, sisi tapi cewek. wanita tersakiti. Nama Facebookku dulu patah hati karena dia nasi. Tapi Oke, kalau Kak Bida. menurutku ya tentang pertanyaan si Sinta, kan ini kan gimana cara membedakan laki-laki yang memang dia mendekati dengan intensi serius, memang memerit, atau memang dia cuman lagi tebar jala aja nih, sebenarnya Ya. nggak lagi suka-suka banget tapi tebar pesona gitu Ya. kan. Menurutku mungkin sebagai perempuan better kita pakai mindset ini aja, mereka memang lagi deketin buat tebar jala. Memang mereka iseng, mereka tuh biasanya nih ya iseng-iseng berhadiah juga. Betul. Tapi di momen mereka lagi iseng-iseng berhadiah itu, ternyata mereka Siapin kata-kata. mereka bisa kan nih pas lagi deket bercanda-bercanda di momen iseng-iseng itu
ternyata dapat klik loh, kok aku nggak expect nih kok bisa membantu tiba-tiba kita nyambung nih. di area ini ya Rangkum gitu. mandiri. Jadi misalkan dia deketin 5 cewek gitu, loh ada 2 cewek nih aku nyambung banget, oke coba kita deketin lagi gitu. Ternyata dia makin klik ke 1 orang, dan pada akhirnya kalau dia udah ngerasa cocok dan klik, dia pasti akan langsung putuskan, dan biasanya 4 cewek lain tuh langsung akan diputus kontak. Nggak perlu ada penjelasan, karena kan memang di awal dia memang iseng-iseng berhadiah. Nah mungkin buat perempuan kita lebih ke, kalau ada cowok yang deketin, mungkin kita lebih baik mikir gitu aja. Oh kayak ikutin alur mainnya aja. Iya, Let's play the betul. game. Habis itu Wow. mereka nyebar, kita yang tangkap. Ternyata mereka juga kejebak perangkap mereka sendiri. Kita juga kan nyari yang cocok kan. Jadi ikutin alur. Iya ikutin aja, kalau ternyata nggak nyambung ya nggak nyam-nyam seperti kata Sinta, ya udah berarti memang Tidak nyam-nyam ya. biar aja dia sama nyam-nyamnya yang Mohon maaf. lain. Oke, Tidak nyam-nyam. ada Oke, lagi Kak? silakan. Oke. Divalidasi. Tadi dari ketua wanita tangguh bersatu, sekarang kau ketua wanita yang selalu tercakici. Ella ya. Aku setuju udah. Ya, tuh. Kakak mau nambahin? Kalau dari aku, kalau misalnya ditanya ngebedainnya, again ya guys, disclaimer, aku belum pernah berhubungan, jadi aku nggak tahu ini apakah ampuh apa enggak gitu. Aku hanya prudensial dan banyak menonton film dan Asuransi Kak ya? always listening, always understanding gitu. Yang pertama adalah dia selalu berinisiatif dan cowok itu tidak pernah meninggalkan remah-remah roti. Kalau dia itu memang suka, dia akan lakukan, dia akan bilang kalau menurut film he's just not that into you ya kayak gitu. Dia nggak akan kayak BTW aku kayaknya nggak bisa deh ketemu gini-gini, soalnya aku akan kerja, nanti kita ketemu Senin depan. Nggak, itu udah no, gue nggak tertarik sama lu gitu. Dan dia akan berinisiatif terus gitu. Jadi kayak dia, dan cewek juga kalau misalnya ditanya mau makan di mana, terserah, jangan bilang kayak gitu. Paling kita bilang mau makan apa, kayaknya mau sushi deh kayak gitu. Nah kalau cowoknya bilang sumpah Sushi Hero tuh enak banget lagi, tahu dia kemarin tuh ada buy one and get one gini-gini. Senin Sabtu kosong nggak? Gas, hari jam 7 kita makan malam di sana. Nah, Dicari-cari ya yang kayak caranya. gitu. Kalau cowoknya kayak gitu berinisiatif, ya udah, berarti cowok itu memang dia mengejar kita, dia memang memberikan waktu dia untuk bisa punya quality time gitu. Jadi apapun keinterestednya si cewek ini, let's do it kayak gitu. Tapi kalau cowoknya cuma ninggalin remah-remah, cuman kayak bilang, oh kamu suka makan sushi, oh aku juga suka, selesai. Itu no. Itu cuman ya udah ninggalin remah-remah roti doang kayak gitu. Karena cowok tuh kayak gitu. If he like you, he will say it. If he doesn't like you, leave him. Gitu. Mau tanya lagi? Super. Iya. Dari cowok dulu, belum Sekarang disiapkan. udah boleh kali ya ditanggapi sama Bapak CWK di depan. Persatu. Terima kasih untuk ketua-ketua. Sekarang kita akan menyambut dan mendengarkan dari ketua pria setia ganteng Carlos Benyamin. Melihat dari yang tadi Kak Vida sama Kak Elis share sih ya dikit-dikit relate lah ya, dalam artian Dikit ya Bang ya. Kenapa dikit? cukup Bang? relate. Cukup atau cukup itu beda Bang tarafnya Bang. Seperti apa? Coba dijelaskan. Capek banget sama pembahasan Bapak. Sebenarnya saya pun bingung ya. Oh bingung. Jadi sebenarnya gimana caranya supaya biar tahu cowok itu benar-benar FWA atau Ya, enggak. tambahin. Saya tambahin Bang, coba Tuan. Ya, ini tambahin dong ya. Ya ya. Rutem. Ayo tolong dulu. Kasih. Jadi sebenarnya sih bisa lihat dari yang paling pertama sih bisa lihat dari kehidupan dia secara pribadi. Dia gimana sih kalau sama orang-orang, terus dia sama teman-temannya gimana. Kenali circle-nya, kenali orang tua cewek ya. Kalau cowok itu kenalin teman-teman baiknya. Kalau emang dia serius, itu juga tercermin di circle-nya dia. Karena cowok itu kalau lagi suka sama cewek atau mau serius sama cewek, buku hari itu di teman-teman di tongkrongan dia. Tongkrongannya, itu buku hariannya. Dan juga dari kehidupannya dia ya, kalau teman-teman kita kan Kristen, saya lihat kalau cowok itu secara pertumbuhan rohaninya bagus gitu, itu mulai mengurangi kadar tidak keseriusan dia. Berarti kan dia kalau sama cewek pasti bisa lebih serius gitu. Yang poin kedua ya circle-nya. Ketiga ya kenal lebih dalam lagi. Tadi sama Kak Elis ngomong pertama, idealismenya kamu sama aku sama nggak gitu, atau tipe ideal kamu sama aku ini sama atau nggak, selera sama atau nggak. Kalau misalkan nggak sama tapi kalian tertarik, boleh dicoba, tapi jangan sampai itu menjadi beban dikit di masing-masing ya, mau cowok ataupun cewek. Karena kalau hal kalian suka tapi kalian terlalu memaksakan hal yang kalian nggak sukain, dalam artian hobi dia kalian nggak suka tapi kalian coba sukai, tapi dia nggak ada feedback ke kalian seperti itu artinya ya mending kalian cari yang lain. Karena
hubungan tuh soal dua orang kan, jadi harus sama-sama berusaha saling menyukai nggak sih? Siap. Lebih ribet lagi kalau misalkan kita itu kenal sama orang yang punya historical story-nya itu dalam berhubungan tuh cukup kompleks ya. Nah itu tuh harus benar-benar jeli dalam memahami itu, karena kalau kita nggak tahu itu, mulai hubungan pun jadi pun nanti pasti akan ada kompleksnya itu juga. Nah itu juga pasti memberatkan kita sendiri gitu. Dan juga yang pasti kalau aku sih jangan sampai terlalu menggenggam idealismenya diri sendiri ya dalam mencari pasangan, karena belum tentu idealismenya kita itu benar-benar sama seperti apa yang kita dapat. Mungkin kita bisa dapat lebih lagi dari itu, tapi kita nggak bisa lihat hal itu karena kita terlalu memegang idealnya kita nih. Idealku tuh cewek tuh kayak gini, idealnya mungkin si siapa Gabriela, Tessa, cowok tuh kayak gini. Jadi dalam artian ketika udah ketemu sama pasangan yang nggak cocok sama aku, podcast di dalam podcast. udah hilang tuh rasa interestnya. Nah, gitu-gitu sih dalam untuk lebih mengenal sama cowok dan cewek ya, karena kita nggak bisa memaksakan perasaan dan harapan kita ke pasangan yang bahkan belum jadi juga jadi pacar kita. Betul. Alright. Setuju. Kalau Yes. menurut Fern, Kasih tepuk tangan. Terus pertanyaan satu lagi bang. Jadi gimana hubunganmu sama Marion Jola bang? jawab dulu. Gimana sih? Jawab Enggak, dulu. oke. Jawab dulu. Saya cuma mau nambahin kak. Nah, Boleh. Harusnya kalian peka ini wanita. Hah? Percayalah. Tapi ini bukan tentang ini ya. Kalau kalian membilang ini modus atau apa, it's okay. Tapi percayalah, kalau cowok sudah suka sama satu cewek, dia akan menjadi hidup kalian. Dia akan berubah menjadi Power Rangers. Kalau kalian jadi Power Rangers, dia akan mau jadi Power Rangers. Selalu Ultraman. ada Ultraman. Jadi dia akan ngerelain hidupnya dia hanya untukmu. Percayalah Ya. itu. Setuju. Dia apapun yang kamu mau, dia akan lakukan apapun yang pokoknya waktu kalian itu harus ada dia di dalam di dalam hidup kalian. relate kayak dibilang sama Elis tadi ya. Di usaha kalau bahasa Batak bilangnya di sarihon. Nah, Betul. tapi satu lagi harus kalian ingatin. Tadi kan tipsnya, sekarang harus kalian warning ya. Percayalah, jika cowok effortnya sudah 5 kali tapi kalian belum ada menunjukkan hal yang sama, jangan salahkan hal keempat, ketiga kali step dia lewati, dia nggak dapatkan, dia akan balik kanan. Yang dimana akhirnya nanti kalian akan ngomong cowok itu modus doang, PHP bla bla. Itu menurut cowok, menurut aku bullshit. Ya. Karena apa? Sekarang semua cewek itu beda-beda kan, beda-beda tingkat pengetesannya atau penilaiannya. Tapi saran dari aku, kalau 1, 2, 3 sudah menunjukkan dia effortnya, kasih minimal 1 effort balik ke dia. Sekian. Contoh-contoh effort balik Sampai gimana? balik. Iya. Kira Itu pertanyaan mudah yang kalian harus tahu, sudah tahu sih kak. enggak, kalau menurut POV kalian, kita penasaran Oke. kalian. Oh, iya. Cara kami effort balik gimana? Apakah langsung ngomong kapan kau tembak aku gitu atau Oh enggak. Tidak. Mungkin kayak gini ya, udah main apa ya? Itu Ah, namanya boleh. namanya MUR. Ya, betul. Misalkan udah sering jalan nih, diajak jalan-jalan, makan-makan. Terus satu saat kalian coba tanya aja, kayak misalkan, kamu udah pernah mau izin ada bau? iklan, Tahu ya, lagi nih. ada iklan Jadi, Spotify. Iya. jadi bisa Bentar ya. kayak Kan ada 5, bunyinya. 4, 3, Ah, udah, 2, oke. 1. Oke, Silakan. kita kembali on air lagi ya. Oke bang. Contoh nih kayak boleh sih sesekali cewek itu yang ngajak duluan, dalam artian kayak kamu udah pernah makan ini juga nggak sih gitu, aku kayaknya pengen makan ini deh, yuk temenin yuk. Nah itu juga bisa jadi effort balik kalau nih cowok ini nggak cuman dia doang nih yang ngajak mulu, sering dia aja effort untuk nanya kabar, untuk ngajak jalan. Cewek itu bisa kasih sinyal juga dengan kayak ngajak jalan juga sekali Oh, gitu, ngajak jalan bisa juga. juga itu hal simpel yang bisa dicoba gitu. Betul. Jadi nggak cuma nunggu dari cowoknya mulu nih gitu, bisa kalau dari ceweknya sendiri. Nggak harus sering ya, 1 kali 2 kali juga it's okay. Atau karena udah kemarin kan lu kalau kayak masih dalam pertemanan nih, bisa kemarin kan lu traktir gua mulu ya gitu. Ini gua traktir lu deh, besok kita makan sushi yuk, atau kita makan sate yuk di pertigaan Grogol ya. Pertigaan crowd. Gitu. Iya. Ya, jadi gitu ya kak, teman-teman. Jadi cowok itu nggak pengen waktu lama kok dapetin kalian jadi pacar itu. Betul. Percayalah, secepat mungkin dia akan dapetin kalian. Berarti secepat mungkin gerakan dia akan kalian lihat dan kalian rasain. Sekian, terima kasih. Selebel. Pertanyaan terakhir dong dari Oh, dari Ella kak, dari Gen Z dulu. Nah, pertanyaan. kan bahas effort kan. Nah, kalau misalkan kan ada namanya cegil, cewek yang misalkan dia suka sama cowok itu. Nah,
Nah dia berarti akan berusaha untuk nunjukin kalau dia tuh suka sama cowok itu, tapi cowok itu nggak ada respon. Oh, ini cewek yang suka dulu. Ya ceritanya ini kan POV cewek kan. Nah Cegil itu soalnya. yang kalian tangkep tuh kayak gimana sih sebagai pihak cowok? Ada cowok kan yang nggak mau nanggepin cewek yang kayak gila banget gitu. Iya itu tuh gimana? Kenapa? Maksudnya kayak tolong jelaskan gitu. Terus kan ada yang jijik. iya, terus habis itu setelah udah jijik, udah nggak mau lagi, akhirnya cewek itu berhenti. Nah cowok itu baru sadar ternyata ini cewek ini juga ya gitu. Kayak terlambat untuk menyadari itu semua dan ternyata malah balik ngejar itu, sedangkan cewek itu udah selesai, udah nggak ada rasanya lagi, nggak ada masanya lagi. Oke, ketika Bang Carlos juga jawab silakan dulu. Dioper ya? Suka dioper ya? Kan kamu moderator, Sebenarnya aku menambahkan aja. sebenarnya ini banyak ya, dalam artian cowok cegil juga lucu loh sebenarnya gitu sebenarnya, atau nggak cegil pun juga lucu, tergantung cowoknya itu tipenya suka yang cegil atau enggak. Tapi kalau misalkan kalian mau mencegil, kalau 1 kali 2 kali mencegil nggak direspon, udah kalian stop aja karena berarti dia nggak suka, bahkan dia jadi ilfeel gitu. Atau memang cowoknya suka nih kalau kalian mencegil gitu kan, tapi dia nggak bilang, cuma dia cukup enjoy nih sama cegilnya kalian yang suka cari perhatian atau gimana gitu kan. Nah kalian harus bener-bener udah 1 kali 2 kali mencegil, ketiga kalinya cegilnya fokus ke dia aja. Jangan kalian mencegil ke semua cowok, yang maksudnya terlalu ramah ke cowok yang lain, karena sebenarnya itu satu sisi kalau cewek itu mencegil, cowok itu nanti bakal lihat nih cewek ini cegilnya emang dia tipikalnya se-extrovert ini, atau emang dia ada arah ke gua nih gitu kan. Nah ketika kalian mencegil ke dia, tapi kalau pasti tongkrongan tiba-tiba mencegil ke cowok yang lain, dia akan mikir oh mungkin si cewek ini emang kayak begini karakternya gitu ya, gua yang terlalu ambil sinyalnya salah gitu. Itu juga bisa jadi. Cegil itu nggak apa-apa, yang penting kalian tahu batas cegilnya sampai mana. Oh, batas cegil ada ya. Betul. Gimana cara kita tahu batas cegilnya itu kayak gimana? Kan kita karena namanya juga cewek yang lagi menggebu-gebu banget nih. Betul. Bener-bener kita nggak tahu sampai batasan yang mana. Sedangkan cowok itu tidak ada respon atau tidak ada reaksi atau apapun. Kan juga harus tahu sampai kapan dia harus berhenti, kayak tadi Bang Vin bilang. Cewek pun juga sama. Kalau mencegil pun udah tahu ini kayaknya terlalu jauh dia, kalau mencegil tidak ada progres yang berarti. Ya udah, kalian putusin, kalian mau stop atau tetap lanjut, tetap effort. Itu doang sih, nggak ada yang jawaban yang pasti kalau lu sampai sini harus stop, sampai sini harus lanjut. Itu nggak ada jawaban pasti, cuma diri sendiri kita dan kalian yang tahu kapan kalian harus stop. Itu doang sih sebenarnya. Kalau misalkan dia baru sadar setelahnya, Wah, kehidupan pribadi Nah, Sebenarnya ini kita tidak bahas kehidupan pribadi ya. sebenarnya nggak apa-apa kalau lisannya setelahnya. Sadar artian, oh ternyata nih dia suka sama gue gitu kan. ternyata gue suka sama cewek itu, ternyata gue suka sama tingkat cegilnya, cuman dia kayak nggak denial aja, kayak nggak, awal-awal tuh kayak nggak suka, ternyata lama-kelamaan dia terbiasa karena itu, jadi kayak suka dia. Oh. Aku jawab ini Pak. tapi Ya, jangan. tapi kan Ya, dengar ini. Ini relate ini. Banyak. Jadi dari survei tim Happy Pangaribuan dan Partner, Oh, yes. cowok dari 100% cowok di Indonesia, 100%. 85% itu suka sama cewek pandangan pertama. Ya. Bukan secara lisan atau secara tertulis ya. Oke, paham nggak? Lihat Secara DIG, fisik. bisa fisik, bisa pokoknya itulah. Tapi percayalah, dia kalau kalian cegilin, dia kalau udah pandangannya suka, dia akan respon. Tapi ketika tadi pertanyaannya kalian cegil tapi nggak ada respon, terus akhirnya dia mau, percayalah, itu 99% kalian cuma dimanfaatin. Karena dia bukan dasar suka pertama. Hei, Tapi kamera, kesepian. bentar loh, ini ada reporter di belakang. Pelampiasan. Hati-hati sih, aku nggak menutup kemungkinan ya, tapi hati-hati saja. Oh, ini cewek ini bisa nih ngejar-ngejar aku nih. Buat apa? Kalau lumayan lah buat bla 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 bla, nafsu bla bla bla, itu hati-hati ya guys. Serius mau nanya sih, karena aku pernah di posisi yang seperti kayak gini. Kayak bukan aku. enggak, aku bukan menjadi cegil. Jadi kayak dalam kita misalnya berteman circle pertemanan, pasti biasa kan ada jokes yang ada banternya lah gitu. Misalnya Banter. kayak Banter. banter itu kayak gini misalnya. Bentar Kak. Misalnya di Banter. Apanya? Banter apa Kak? banter. Oh, kalian nggak ngerti banter ya? Enggak. Jadi banter itu kayak gini. Misalnya katakanlah di circle pertemanan, circle perkantoran, ada yang dicie-ciein, atau misalnya ada yang kayak
di labeling gitu. Siapa yang suka kentut di sini? Aku yang suka kentut kayak gitu, Pak. Cuma kayak satu apa? Terus kayak ketika dibilang, kalau yang suka kentut bilang ke dia aja gitu. Terus kayak kita kayak jangan, kentut aku baunya aromaterapi. Nah, misalnya kayak gitu, tapi kayak dia dia bermain di jokes itu. Jadi ada banter. Jadi ketika satu orang melempar jokes itu, si korban jokes itu. Oh bentar, kita pause dulu ya. Oke, kita lanjut lagi sesi yang tadi. Ini pertanyaannya adalah terkait dengan Kayak kecenggilan lah. Entah tentang jokes yang oh my god. siapa yang aneh-aneh, bego-bego, yang setan-setan atau apa yang dicie-ciein. Biasanya sih kebanyakan yang dicie-ciein ya, yang jadi korban kayak gitu. Tapi jokes itu dia nggak diem, dia menerima jokes itu kayak gitu. Misalnya kayak ada yang nggak usah kalau misalnya mau ditebengin sih ini aja, soalnya kan kalian cocok berdua, ciem, saya digituin. Terus kayak nanti ceweknya ngambil banter itu, ngejokes itu, jangan nanti dia jadi berdebar kalau aku digitu-gituin sama dia, cie, nah gitu. Aku malah ilfil gitu. Oh, ilfil ya iya gitu kan? ya. Nah, ilfil kan digituin kayak gitu. Nah, tapi ada orang kayak dalam pertemuan itu intinya itu banter gitu. Tapi in real life mereka tuh nggak akan bisa bersatu, kayak dia yang dicie-ciein ini sama orang yang jadi korban akan dicie-ciein ini kayak gitu. Why? Kenapa cowok itu ketika misalnya berkali-kali dibanter-banterin gitu, jijik itu gitu loh. Why gitu? Padahal cewek itu nggak yang masalahnya yang di ituin loh, yang kayak dicie-ciein atau apa, itu bukan cewek yang jelek banget, bego banget atau apa, intinya she has a good quality lah kayak gitu. Tapi dia nggak have the Miss Indonesia standard kayak gitu. Why cowok itu bener-bener kayak jijiknya tuh ya bener-bener. Dan ini aku kayak nggak cuman 1, 2, 3 case, hampir semua case aku temukan cowok itu kan bilang misalnya aku nih, si Elis tuh suka sama gue ya, gue jijik banget tau dia kayak gitu. Why sampai gitu? Sementara kalau aku ngeliat POV-nya dari cewek ya, digituin sama cowok, udahlah guys, jangan gitu-gitu kan sama dia. Ada kalau cewek yang beneran suka sama dia gini loh tuh, mungkin ada cewek yang jijik juga, tapi jijiknya tuh nggak kayak cowok itu kena penyakit kusta gitu loh gitu. Responnya beda. Responnya tuh beda banget gitu. How? Why? Apakah memang visual, fisik, and something itu benar-benar membuat judgement seorang laki-laki itu bisa outcome-nya jadi kayak gitu. Karena ini nggak cuma 1-2 orang case gitu loh, hampir banyak case. Ini yang sampai sekarang tuh aku masih kayak rahasia ilahi laki-laki gitu. Rahasia ilahi. Iya, karena nggak ada siapa Tapi tanya. kayaknya oknum deh ya nggak sih? Tolong dijawab laki-laki. Silakan, Laki-laki silakan, silakan. laki-laki. Nah, itu tuh mungkin lebih ke oknum aja sih Kak, karena sebenarnya sih aku nggak tahu kalian mendengar kata-kata itu langsung dari cowoknya atau diomongin sama orang. Karena kalau orang cerita sometimes juga kan ada aja kan yang nyangkut-nyangkut kan di perjalanan kata-kata itu nyampe ke Elis. Nah mungkin pembahasannya mungkin beda, tapi nyampe ke Elisnya beda mungkin ya kalau dari pengalaman. Sometimes kalau cowok emang nggak suka tapi dibanter-banter gitu kan, dicie-ciein gitu, dia cenderung kayak langsung, kalau dia nggak suka dia langsung jaga jarak sih Kak. Karena yang pertama dia nggak mau, takut si ceweknya emang baper karena gue diem doang nih atau gue cuma ketawa-ketawa doang nih, nanti kiranya gue juga suka. Karena emang udah nggak setipe kali, maunya dia nggak ada rasa gitu, itu bisa jadi. Atau emang kalau sialnya juga emang lagi dapat cowoknya lagi plencek aja gitu. Karena hal kayak gitu tuh emang nggak bisa dihindari sih Kak, nggak bisa kita kontrol. Lebih tepatnya kalau emang kita pribadi sendiri nggak suka digituin, dicie-ciein, langsung aja ngomong langsung, nggak apaan sih gitu, nggak ada apa-apa gitu, udah selesai. Jadi si cowok pun juga kan rasa kayak ini berarti aman nih, dia nggak ada rasa, jadi gua aman. Karena kalau cuma senyum-senyum, malu-malu, ketawa-ketawa, si cewek itu takut nih. Kadang-kadang aku gitu, kalau dapat cewek kayak gitu aku jadi takut. Duh, ntar kalau gua ikut ketawa, tiba-tiba dia rasanya gua juga suka lagi, jadi baper, nempel-nempel. Karena aku dulu pernah gitu sama cewek. Pengalaman ada lah pokoknya. Aku anggap dia teman, bla bla bla. Bukan. Ini direkam loh, Vin. Oh, siap. Aku anggap dia teman. Di cie-ciein pun juga aku ya, karena teman dan aku rasa cuman bercanda, aku cuman ketawa, ngimbangin aja gitu kan. Tapi aku nggak memberikan effort yang berarti sebenarnya. Atau iya nggak tahu. Tapi pada akhirnya dia baper parah. Dan begitu aku lagi deket sama cewek, dia terang-terangan bilang kalau dia cemburu. Lah, jadi kan bingung kan aku sebagai cowok. Akhirnya aku mau ngapain aja, aku ngilang jadinya. Emang gak gentle sih. Aku nggak kasih closure.
Karena aku rasa udah terlalu jauh nih, karena aku dari awal nggak ada intention ke sana. Gitu. Kalau menurut Vin? Apa? Kalau menurut Vin? 2 poin aja kan. Nah, Yang pertama, menurut aku itu cowok karakter yang salah. Aku percaya dan teman-teman cewek kalau carilah yang dekat sama Tuhan nggak akan mungkin ngomong kayak gitu. iya. Mempunyai karakter seperti itu. Kau terhadap cewek yang dia suka maupun tidak. Betul, betul Oke. banget. Tos dulu Setuju, nih, Pak. setuju. Yang kedua, kemarin aku bilang dari awal tadi tentang pertanyaan tadi, cowok itu ngelihat itu pandangan pertama juga itu 85%. Ya. Ya. Walaupun dijongkrok-jongkrokin, walaupun dikibul-kibulin, walaupun dibully apapun, dia nggak akan merasa suka. Iya. Tapi ketika dia dibully-bullying gitu, dia menunjukkan kata-kata yang nggak enak ke cewek itu atau ke teman-teman dia cerita apa-apa, itu sebuah karakter yang jelek sih. Ya. Dan itu nggak sesuai karakter Tuhan, makanya cari yang takut akan Ya. Tuhan. Sekian. Berarti si terima cewek kasih. diselamatkan dari cowok yang Betul. Ya. jahat mulutnya Betul. begitu. Tapi mungkin ini sebagai closing statement lah ya guys, anjay. Anjir. Anjay. Sebenarnya kan Closing statement. yang menjadi pertanyaan Elis tadi, ya jujur lah, itu tidak hanya dilakukan oleh cowok, cewek juga kayak gitu kok Yes. sebenarnya. Iya. Ada kok cewek yang dia dideketin sama cowok, terus memang itu bukan tipe dia, digituin. Iya, Ada refleks kok. ya. Ada kok. Ada kok. Jadi ini bukan tentang cewek dan cowok, tapi memang tentang personality dari orang yang disukai itu. Jadi balik lagi ke kata Vin, itu berarti nggak sesuai sama karakternya yang harusnya kita pegang, yaitu dia karakternya karakter Kristus lah gitu ya. Kita masa mau sama cowok dengan karakter setan Ya, atau cewek dengan no. karakter setan gitu yang jahat mulutnya. Iya. Jadi anggap aja itu kita diselamatkan. Tambahan Oh, satu tambahan. Kak, Boleh, karena boleh, si boleh. Ella tadi bilang dia mencegil gitu kan. Oh, Hati-hati seperti yang contoh seperti kayak kejadian diceritakan ke Elis. Ternyata ke si cowok itu di awalnya dibully-bully dia nggak mau, tapi sebulan 2 bulan dibully di kantor dia mau. Hati-hati, cinta seperti itu ya, biasanya memanfaatkan ya. memanfaatkan dan hanya untuk pelampiasan saja. Ya. Itu aja sih. Sekian, terima Oke. kasih, kita tutup. Penutupan terakhir banget, ini terakhir ujung banget mah namanya. Tentang cegil. Jadi ini mungkin pendapat sebagai ketua perhimpunan cegil di Siapa? Kemanggisan. Oke, banyak Siapa banyak itu? ya. Banyak ya. Kemanggisan dan Jadi sekitarnya. sebenarnya kan cegil itu kan singkatan dari cewek gila. Kalau zaman dulu maknanya atau konotasinya memang agak negatif banget, tapi kalau ke tahun-tahun ini konotasi cegil ini lebih ke cewek yang bodoh amat sama yang lain, dia melakukan apa yang dia mau. Iya, dia nggak Nggak peduli. mikirin apapun, kalau dia suka dia kejar gitu. Iya. Jadi seharusnya kalau menurut POV ku, kalau dalam konteks positif, cegil itu ngarah ke cewek yang jujur. Dia suka, tunjukin suka, nggak dikejar gitu. Iya. Nah, sebagai perempuan, kalau menurutku yang merupakan wanita cegil juga, kalau aku suka sama cowok, aku akan deketin, aku akan cegilin. Tapi kalau mungkin tips yang dari Carlos tadi mungkin akan aku lakukan, cukup 1, 2, 3 kali, kalau enggak ya udah mundur. Aku pernah punya pengalaman gitu juga, jadi mencegil ke satu laki-laki, terus kan nggak jadi nih, nggak works, udah langsung mundur aja, cari target lain. Ternyata beberapa tahun kemudian kita ketemu lagi, dan si cowok ini dia deketin, dan justru pada saat dia deketin, dia tuh effort banget. Jadi memang mungkin dulu dia memang nggak tahu apa yang dia mau aja, Iya. makanya dia nolak. Bukan nolak, dia kayak kaget, nggak siap menerima kecegilan kita gitu, karena dia nggak tahu yang dia mau. Tapi ketika dia udah ketemu sama banyak perempuan, lalu ternyata dia ternyata aku belum ketemu yang lucu banget kayak si Vida itu. Iya. Akhirnya dia deketin, full effort. Jadi stay cegil, oke? Stay Jadi berarti cegil. benar, berarti stay cegil. Iya. Nggak mau. Tapi ingat, seperti kata Carlos, batasannya ada. Berapa kali coba, kalau nggak ada movement dari si cowoknya, stop. Kita langsung cari target lain buat dicegilin, oke? Move baik ke cewek lain. Oke, itu dia. Iya. Ada Itu dia. kata-kata Kak, selamat menggatal, kata di Sinta sih. Kata-kata closing dari Sinta, cepat Sinta. Selamat Nah, menggatal. Udah pusing dia. Udah stroke aku. oke, see you di See you. next episode.